Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topik. Saya dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah berpraktik basis data ya. Baik, untuk tugas 3 ini kita akan mengerjakan transaksi dan terdistribusi. Untuk pertama-tama kita akan membuat transaksi dulu, dan untuk terdistribusinya nanti kita lanjutkan di akhir. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Untuk soal, kita disuruh melakukan praktik transaksi dulu ya. Dan kita juga disuruh melakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia pada e-learning. Oke, ini adalah halaman panduannya ya. Langsung saja kita ke pembuatan ya. Tapi di sini kita akan membuat dua cara, tapi baik, sebelum itu kita akan mengerjakan transaksi, dan transaksi itu terbagi menjadi 4 jenis perintah ya. Yang pertama ada commit, lalu ada rollback ya, ada rollback, lalu ada save point, lalu yang keempat ada trigger ya, ada trigger, ada 4. Dan kita akan mencoba keempat perintah tersebut. Namun pertama-tama kita akan mencoba untuk membuat perintah commit. Dan untuk commit itu sendiri adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke. Jadi ada sebuah data yang sudah selesai nih, lalu ada perubahan data atau penambahan data gitu ya. Dan sebagai contoh akan membuat sebuah store prosedur dengan sebuah perintah commit, lalu dengan memasukkan data pada tabel pasien. Dan di sini saya akan membuat dua kali perintah, yang satu memakai commit dan satu tidak memakai commit. Baik, langsung saja kita ke pembuatannya. Di sini kita masuk ke rumah sakit ya, lalu pilih routing, lalu pilih new. Nah, di sini kita buat transaksi satunya ya. Transaksi satu, lalu ini di drop ini ya, klik aja, lalu kita masukkan kodenya. Baik, di sini saya sudah selesai membuat kodenya ya. Untuk kodenya itu di sini ada pasien dengan nama table ya. Table dari rumah sakit. Lalu ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Ini adalah atribut dari tabelnya ya. Dan ini untuk value ya. Ini ini adalah ID-nya, dan ini namanya, jalannya, terus jenisnya. Oke, langsung saja kita go.
Oke, di sini kesalahan sedikit. Oh, gimana? Oh ini, yakin ya, lupa ditutup. Oke, go. Oke, udah masuk ya. Dan setelah selesai seperti ini, kita akan memanggil transaksi satu ini ya. Kita akan memanggil. Untuk yang percobaan ini adalah kode yang kita pakai tanpa memakai kata perintah commit ya. Kita beri panggil di sini ya, call, lalu transaksi satu, terus kita go. Oke, di sini untuk ID pasien tadi ya 1509, terus nama Rahmat, laki-laki, jalan rambutan nomor 1 sudah masuk. Namun di sini karena kita tidak memakai perintah commit ya, dia tidak akan muncul di ID di table pasien. Nah, seperti ini ya. Tidak muncul di table pasien. Sekarang kita coba untuk melakukan perintah commit ya. Kita pergi tadi ke situ lagi, pilih rutin, terus new lagi baru, terus di sini kita beri transaksi 2. Biar cepat. Create transaksi 2. Oke, di sini kita hapus saja drop. Nah, kita masukkan di sini. Kita hanya perlu menambahkan kata perintah commit-nya saja. Commit. Lalu kita tutup. Langsung kita go. Oke, berhasil ya. Setelah itu kita panggil seperti yang tadi ya. Call. Terus kita masukkan di sini transaksi 2. Terus kita go. Oke. Karena kita tadi memakai perintah commit ya. Kita akan cek di table pasien. Nah, di sini pada table pasien ya, dia muncul ya. Dia masuk ke table. Jadi ditambahkan begitu ya. Oke, untuk commit ya. Untuk commit sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke rollback ya. Kita akan masuk ke rollback. Untuk rollback itu sendiri ya digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi ada perintah yang sudah berjalan digagalkan oleh rollback. Oke. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Oke. Jika seperti kan yang nama pasien yang sebelumnya ya, data pasien yang sebelumnya itu kan dari ID 1501 sampai 1508 itu tidak memakai commit ya. Jadi dia tidak akan berpengaruh ya. Namun jika misalkan misalkan Anda akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien. Copy menjadi danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataan rollback. Oke, di sini contoh kita akan merubah ya. Misalkan Doni. Bolehlah Doni ya. Untuk Doni ini ya. Kita coba transaksi ini, berarti kita masuk ke tadi lagi ya, untuk rollback ini ya. Oh iya, kita pergi ke rutin lagi ya.
Di sini kita klik di sini untuk Doni tadi. Doni itu satu. Oke, kita pergi ke rutin, lalu create. Sini kita masukin transaksi 3 berarti ya. 3. Terus kita drop. Jika sudah, kita masukkan untuk bikin start transaction, terus update pasien. Oke, berarti ini berubah ya. Update pasien. Update pasien. Oke, terus set nama pasien, nama pasiennya. Nama pasien sama dengan terus tanda kutip. Oke, misalkan di sini Rocky misalkan. Rocky ya. Rocky di mana Rocky di mana where ID pasiennya, ID pasiennya itu adalah 1 ya. Ini 1. Ada terus kita beri perintah rollback. Oke, karena kita akan mengubah yang sudah ada perintah commitnya, berarti kita 9 saja ya. Rollback, terus commit, terus di sini select from pasien. Oke, jika sudah, kita go. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya mana tadi? Rollback. Selanjutnya sudah berhasil kan? Oke, kita lihat di sini localhostnya. Kita panggil enggak? Rollback. Jika tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback, maka perhatikan kasus pada transaksi 4. Oke, ini misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan ID pasien 3. Akan dilakukan perubahan data update. Nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert dilakukan,
Perintah selanjutnya adalah rollback dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Berikut pernyataan 3 yang terjadi. Oke, coba kita buat. Tidak terjadi apa-apa ya. Coba kita call, bisa nggak? Kalau kita call transaksi 3, terus kita go. Oke, kita merubah. Oh iya, tidak terjadi apa-apa. Coba kita masukin ya. Coba kita masukkan rutin, terusnya ini transaksi 4. Oke, kita masukkan. Oke, berhasil. Jika sudah, selanjutnya pada pernyataan di atas terjadi 2 kali perubahan data, yaitu memasukkan data baru insert dan perubahan data pasien update. Namun setelah perintah insert pada pernyataan tersebut dilakukan, perintah rollback implementasi pada halaman PHP MyAdmin adalah sebagai berikut. Kita lihat. Oke, ini berhasil. Coba kita panggil ya, kita call transaksi 4.
kita go. Oke, berhasil ya. Kita cek di sini. Nah, ini ya. Untuk Dani ya. Dani berubah jadi Jaka ya. Untuk Dani berubah jadi Jaka. Yang ini tadi ya. Coba kita cek di pasien di sini. Wah, ini di sini juga berhasil ya. Kalau tadi kan kalau berarti tidak memasukkan kita tidak memasukkan perintah ya, perintah seperti commit ataupun rollback pada data, itu tidak akan terjadi apa-apa. Namun jika kita masukkan seperti tadi terakhir ya, kita masukin perintah rollback dengan commit ya. Jadi untuk data pasien pada tabel rumah sakit itu langsung berubah ya. Jadi berganti nama. Yang tadi kita merubah namanya ya, namanya. Dan pada nomor ID yang kita tuju tadi. Oke, untuk rollback sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang ketiga ya, yaitu adalah checkpoint ya, bukan save point, tapi checkpoint. Untuk checkpoint itu sendiri merupakan tempat titik di mana proses terakhir ya disimpan. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan ya untuk mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi ya. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal ya, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi harus dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Oke, misalkan ada 3 buah data yang dimasukkan ke dalam basis data ya. Langsung kita buat untuk memasukkan kodenya ya. Kita seperti sebelumnya, kita masuk ke halaman rumah sakit lalu rutin ya. Terus new rutin. Nah, ini di sini kita tambahkan transaksi 5 dan jangan lupa kita drop. Oke, kita masukkan kodenya yang sesuai dengan yang ada pada panduan ya.
Baik, di sini untuk transaksi pertama itu adalah kita memasukkan untuk perintah save point ya dengan dengan ID 11 ya, nama Hanif ya. Terus untuk rollbacknya ya kita balikan ya, kita batalkan ya atau mengembalikan untuk rollback ya dengan atas nama Tia ya. Lalu save poin 1, terus kita masuk lagi ke kita insert untuk pasiennya ya, kita dengan menggunakan perintah commit ya. Kita coba. Oke, di sini ada kesalahan, nggak ada ya, nggak bisa. Oke, tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Oke, berarti kita tidak perlu memakai rollback ya, gitu ya maksudnya ya. Atau ada kesalahan kah di sini? Right, DB servant version for right. Kita bisa turun ya. Oke. Terus di sini dikatakan bahwa misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data update nama pasien menjadi Septin. Berarti nama kita rubah kodenya ya. Coba kita rubah seperti ini ya. Kita untuk transaksi kita update ya. Kita masukkan untuk insertnya, kita masukkan nama Jaka Bogor laki-laki ya. Ini kita balikan, kita pakai rollback, terus kita update pasiennya dengan set nama pasiennya itu Septian, dimana ID pasiennya 3 ya. Terus kita commit select from pasien N, terus kita go. Oke, berhasil ya. Di sini selanjutnya kita masuk. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa perubahan data yaitu memasukkan data baru insert dan perubahan data pasien update. Namun setelah perintah insert pada pernyataan pertama dilanjutkan perintah rollback, implementasinya seperti ini ya. Ini berarti untuk kode yang ini adalah modifikasi dari perintah yang awal tadi ya. Ini dimodifikasi gitu ya dengan perintah rollback tadi ya, dimodifikasi. Oke, terus lanjut pada barisan kelima kita dapat melihat bahwa setelah melakukan insert yang pertama dilakukan pada save point ya dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert yang kedua namun di rollback save point 1, kemudian dilakukan kembali insert dengan yang ketiga. Oke. Untuk menjalankan transaksi 5 ini dilakukan pemanggilan call. Oke. Karena ini sudah berhasil, kita call ya. Di sini seperti tadi ya. Kita call transaksi 5. Kita go. Oke, berhasil lah. Mana di sini? Tadi kita memasukkan nama transaksi 5, kita memasukkan nama Jaka, tetap sama ya. Kita memasuk kalau kita rubah misalkan di sini. Kita rubah dan Jaka Septian misalkan. Septian. Oke, go.
Oke, berhasil. Kita call. Apakah berhasil? Transaksi transaksi 5. Kita go. Oke, berhasil ya. Di sini masih sama ya. Oh, emang nggak bisa berarti. Udah sama kan, tadi udah masuk seperti ini ya. Oke, baik, lanjut. Dari hasil transaksi 5, kita dapat lihat bahwa data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien ya. ID pasiennya ini tadi kita masukin 1501, dan ID pasien yang sedang untuk ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Oke. Ini tidak berubah ya.